Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Jibrian dengan NIM 15036610016. Dosen pengampu Dr. Yan Arthur, SPD MPD pada mata kuliah Wawasan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis, pendapat, dan pandangan saya tentang kaitan antara pembentukan karakter, peradaban, faktor sosbudokopol atau bisa disebut sosial, budaya, ekonomi, maupun politik, dan pemikiran-pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Indonesia, yang didasari rujukan ilmiah paling mutakhir 5 tahun terakhir. Tanpa sadar, karakter dibangun dan dikembangkan setiap hari dalam proses yang tidak instan. Karakter bukan bawaan lahir dan tidak bisa dimodifikasi seperti sidik jari. Banyak kepribadian buruk cenderung menyalahkan situasi mereka. Mereka sering menggambarkan asuhan mereka yang salah, kesulitan keuangan, bagaimana orang memperlakukan mereka, atau situasi lain yang membuat mereka seperti itu. Banyak hal yang dihadapi dan banyak hal di luar kendali dalam hidup, tetapi kepribadian tidak. Kepribadian selalu merupakan hasil dari pilihan, dan semua orang tahu bahwa mereka bisa menjadi kepribadian. Untuk melakukan itu, Anda perlu melakukannya. Kepribadian adalah yang paling penting dan membuat seorang lebih berharga. Karakter melindungi segala sesuatu yang dihargai dalam hidup ini. Setiap orang bertanggung jawab atas kepribadian mereka. Diri sendiri membutuhkan kontrol penuh atas karakternya. Dengan kata lain, tidak bisa menyalahkan orang lain atas karakter buruknya hanya dengan memiliki tanggung jawab penuh. Pengembangan karakter adalah tanggung jawab pribadi pada setiap orang. Nah, di masyarakat Indonesia telah berupaya meningkatkan kesesuaian dan kualitas pendidikan karakter melalui sekolah, khususnya sekolah menengah pertama atau bisa disebut SMP. Karena begitu mudahnya siswa sekolah menengah pertama mempelajari pendidikan karakter. Guru adalah orang tua murid dan melarang orang tua mendoakan yang buruk bagi peserta didiknya. Doa yang buruk untuk anak-anak berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran anak dan masa depannya. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut dan hasil pendidikan yang mengarah pada pengembangan karakter peserta didik dan tercapainya karakter yang diciptakan oleh peserta didik itu. Tidak diragukan lagi, masa depan bangsa Indonesia akan berjaya jika pendidikan karakter berhasil. Dan jika pendidikan pribadi ini gagal, sudah pasti dampaknya bagi negara ini akan sangat besar sehingga negara kita akan tertinggal dari negara lain. Pendidikan, terkhususnya pendidikan karakter, akan terus beriringan dari kehidupan manusia. Pendidikan kepribadian harus dilakukan di lingkungan keluarga terlebih dahulu, karena anak-anak terutama belajar di lingkungan keluarga. Perkembangan teknologi yang semakin maju juga mempengaruhi karakter anak-anak zaman milenium saat ini. Semakin maju juga mempengaruhi karakter anak-anak, memungkinkan untuk mencari segala sesuatu dengan cepat dan praktis. Namun, di balik itu, ada potensi yang muncul dari perkembangan teknologi dalam era 4.0. Salah satu implikasi adalah merosotnya nilai-nilai moral dan kepribadian pemuda saat masa kini. Namun, persoalan ini memungkinkan kita untuk mengembangkan akhlak dan kepribadian anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, terutama sejak dini. Mampu peran orang tua dalam pendidikan kepribadian di lingkungan keluarga dengan membina pendidikan karakter pada anak. Generasi muda masa depan dapat membawa Indonesia yang lebih baik. Pendidikan karakter diajarkan tidak hanya melalui lingkungan rumah, tapi juga melalui lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pendidikan juga dianggap sebagai bagian dari budaya dari sudut pandang teoritis. Mengingat keragaman budaya yang besar, mungkin sulit untuk menemukan dan menerima formulasi pendidikan yang mutlak. Demikian pula dampak pendidikan dianggap mendukung kemajuan dan perubahan jika perubahan dapat mengarah pada situasi yang baik dari sebelumnya, dan negatif jika pendidikan yang tidak diberikan sangat kurang. Pendidikan pada hakikatnya adalah mempengaruhi, mengajar dan mengajar anak-anak dengan kepribadian yang utuh dan matang, belum dewasa dan mandiri dari orang dewasa. Pendidikan juga didefinisikan sebagai instruksi dan instruksi sadar oleh guru dalam pengembangan fisik dan mental siswa menuju kepribadian utama. Pembentukan karakter perlu dilakukan sejak dini, karena karakter dapat tumbuh melalui kebiasaan jangka panjang dan membutuhkan dukungan lingkungan berupa suri tauladan bagus untuk diri sendiri. Salah satu lingkungan yang paling berpengaruh untuk membangun karakter anak adalah lingkungan pendidikan.
membangun karakter dapat dilakukan melalui pengetahuan, implementasi, dan keakraban. Pembentukan kepribadian dalam pendidikan harus optimal. Ini dapat dicapai dengan cara-cara berikut, yaitu pembelajaran langsung tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa di luar kelas, dipadukan dengan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mengharuskan peserta didik untuk mengeksplorasi karakternya di sekolah. Pembentukan karakter peserta dapat dibentuk oleh beberapa faktor di seluruh budaya yang teridentifikasi. Pertama, artefak sekolah. Artefak sekolah adalah sarana dan prasarana sekolah yang mendukung terbentuknya citra disiplin sekolah. Yang kedua, tata tertib atau tata tertib yang dipegang oleh warga sekolah. Aturan ini berlaku untuk peserta didik maupun tenaga pendidik. Tata tertib peserta dirumuskan dengan jelas dan disosialisasikan pada awal pendaftaran dalam kegiatan rujukan lingkungan sekolah. Aturan tenaga pendidik diatur dalam kontrak kerja yang diberikan ketika Anda diangkat menjadi sebagai tenaga pendidik setelah 3 bulan pelatihan. Ketiga, upacara harian sekolah, rutinitas ritual atau ritual upacara bendera, atau bisa disebut juga apel setiap hari Senin, dan ritual hari besar nasional menurut kalender pendidikan. Upacara ini membutuhkan kehadiran peserta didik dan tenaga pendidik dan hukuman akan dikenakan pada mereka yang tidak hadir. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nilai-nilai atau keyakinan warga sekolah. Nilai-nilai dan keyakinan warga sekolah diwujudkan dalam visi dan misi sekolah, serta nasihat dan kitab suci motivasi yang terdapat pada plakat tersebut dalam kelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan karakter selama perkembangan peserta didik agar tidak dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sosial. Nah, faktor budaya merupakan gaya hidup suatu negara atau daerah dan menunjukkan identitas nasionalnya. Tentunya, setiap negara memiliki karakteristik tersebut dengan cara hidupnya. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai yang mendekatkan perilaku dan akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan budaya yang ada. Faktor utama yang meningkatkan kualitas pendidikan dalam peran budaya adalah dalam kaitannya dengan lingkungan institusi seperti kepemimpinan, pendekatan customer centric, iklim organisasi, atau tim pemecahan masalah dan kepelatihan pendidikan. Untuk pendidikan, peran budaya dalam meningkatkan pendidikan, memantapkan kepaduan kesantunan, menciptakan kerukunan, kedamaian, dan persatuan dalam kehidupan, serta membangun bangsa Indonesia yang bertuhanan yang Maha Esa. Keberhasilan suatu negara dapat diukur dari keberhasilan generasi mudanya sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, upaya pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian generasi muda, ketika kualitas dan kompetensinya merupakan faktor keberhasilan yang penting. Dalam globalisasi, dunia tanpa batas dan komunikasi dunia harus menghadapi kenyataan ini. Bagaimana menyikapi globalisasi dan modernisasi dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan menjadi ciri masyarakat suatu negara pembentukan kepribadian berbasis budaya selaras dengan nilai kualitas dan daerah dengan kearifannya. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.